Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya pagi hari ini? Sehat ya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih bisa hadir pada pertemuan kali ini. Kaki kita masih bisa berjalan, ya Bu ya Pak ya. Mata kita masih bisa untuk melihat. Tangan kita masih bisa dipakai untuk bergerak. Dan satu lagi us materi ini, pankreas kita masih bisa berfungsi dengan baik. Karena kalau Allah mencabut nikmatnya sedikit saja, repot kita. Oleh karena itu, banyaklah dan pandailah kita mensyukur nikmat. Karena insya Allah Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah SAW dan juga para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah mensiarkan sunnahnya dan mudah-mudahan kita bisa mendapat syafaatnya di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita bahas masalah diabetes. Bahasa medisnya namanya Bu, itu adalah diabetes mellitus. Ini bahasanya dari memang mellitus. Orang bilang kencing manis. Pertanyaan saya, apakah kencingnya benar-benar manis? Manis nggak kira-kira apa? Manis nggak Bu? Udah nyobain? Belum ya. Jadi memang betul kencing yang dikeluarkan oleh penderita diabetes itu kalau dijilat manis rasanya. Maka itu tidak heran semut itu mengerungi. Maka itu kalau kita habis kencing, tunggu sebentar. Kira-kira 4 jam kemudian lihat banyak semut apa tidak. Karena kalau banyak semut khawatir jangan-jangan kita menderita penyakit kencing manis. Tapi kalau di daerahnya banyak tawon, mungkin yang datang tawonnya Bu ya, bukan semutnya. Bahkan jangankan kencing, keringatnya pun rasanya manis. Gitu ya. Jadi kalau kita ketemu dengan orang diabetes, dijilat itu tangannya, waduh, luar biasa manisnya. Tapi ternyata tidak menjadi wajah yang tampangnya kayak orang-orang yang manis, tidak. Gitu ya. Ternyata pada penderita diabetes kulitnya itu sangat buruk sekali. Karena kenapa? Karena dia terjadi defisiensi vitamin E. Kencingnya manis, keringatnya manis, tampangnya nggak manis. Gitu ya. Ini ciri khas orang diabetes. Gitu ya. Jadi kalau kita dekat dengan orang diabetes itu kayak ada aroma glukosa atau aroma gula. Maka itu kita dalam mengenali teman-teman kita juga kenali juga baunya, Pak. Ya. Jadi ternyata salah satu kelebihan hewan itu bisa kenal dengan hewan yang lain atau pasangan yang lain itu dari baunya. Saya lupa hewan apa itu yang bisa mengenal pasangannya. Oh, ini pasangan saya, itu dari baunya. Maka itu mulai sekarang kenalin pasangan kita dengan baunya. Baunya harus khas. Dan ternyata baunya orang diabetes itu adalah baunya gula. Maka itu orang diabetes ini serba manis tuh. Ya Pak ya. Karena memang ternyata dia mengeluarkan cairan yang memang rasanya manis. Dan kita sudah tahu pantangan penderita diabetes otomatis stop yang rasanya manis. Bahkan melihat orang manis pun juga dilarang Pak, gitu ya. Karena kenapa? Saya khawatir itu juga bisa merangsang keluarnya kadar gula darah meningkat, gitu ya Pak ya. Jadi jangan melihat orang yang manis-manis terus. Baik,
Ternyata diabetes di Indonesia ini angkanya setiap tahun semakin meningkat. Di sini ada data bahwa diprediksikan tahun 2030 itu akan terjadi penderita diabetes sebanyak 21,2 miliar. Bayangkan coba. Kenapa penyakit diabetes ini semakin lama semakin meningkat? Orang bilang katanya, mohon maaf ya, penyakit diabetes itu penyakit keturunan. Apakah betul penyakit diabetes keturunan? Bisa betul, bisa enggak. Memang secara genetik penderita diabetes memang ada unsur genetiknya untuk menyebabkan anaknya nanti penderita diabetes. Tapi itu hanya sekitar 1-2% saja. Yang ada adalah apa? Keturunan makannya. Bapaknya seneng gudeg, anaknya seneng gudeg. Bapaknya seneng geplak, anaknya seneng geplak. Bapaknya seneng padang, anaknya jadi seneng padang. Jadi yang diturunkan itu adalah pola makanannya. Sehingga kadang-kadang kita menyalahkan genetik. Padahal yang benar adalah harusnya salahkanlah pola makanannya. Maka itu tidak heran penderita diabetes itu banyak terdapat bagi penduduk atau masyarakat yang tinggal di Jawa, khususnya Jogja. Siapa di sini orang Jogja? Jangan-jangan diabetes, hati-hati ya. Jangan-jangan ya. Karena diabetes itu apa? Orang Jogja itu ya udah geplak, udah getuk, udah apa lagi tuh? Geplak, getuk, apa lagi tuh? Semua serba manis pokoknya deh, gitu ya. Jadi ini ternyata pola makan, dan kadang-kadang makan kita juga salah. Udah nasi, tambah mie, tambah kentang, tambah kerupuk, minumnya teh manis. Udah itu jadi masalah. Karena kenapa? Karena pengetahuan pasien yang tidak paham tentang pola makannya. Orang bilang ini prihatin dok, makannya begini ya, ini jadi nggak bener. Padahal ada alternatif lain. Jadi boleh jadi penderita diabetes itu timbul gara-gara pola makan kita yang salah. Ditambah lagi mohon maaf, sekarang banyak sekali pemanis-pemanis buatan. Bahkan gula pasir sudah mulai merajalela di masyarakat. Ya, gula pasir saya sangat khawatir karena kandungan sulfitnya. Jadi ada namanya sulfitasi, jadi pemutihan gula pasir. Jadi mendingan kalau paling aman gunakanlah gula Jawa, gula aren, atau menggunakan madu. Itu jauh lebih aman. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan yang hadir di sini tidak menderita diabetes. Baik, saya lanjutkan lagi. Apa sih definisi daripada diabetes itu sendiri? Tapi sebelumnya, diabetes itu kan selalu salah satu penyebabnya adalah pankreas kita bermasalah. Ibu tahu pankreas letaknya di mana? Bu, pankreas di mana, Bu? Ayo. Bapak tahu pankreas di mana? Ini sebelum kenal penyakit, kenalin dulu nih pankreas. Ya, nggak ada yang tahu pankreas di mana? Baik, yang pasti pankreas berada di dalam perut kita. Sebelah mana itu pankreas ada? Kurang lebih nih Pak Bu, itu adalah di pertengahan sini. Jadi agak di belakang lambung, di belakang hati. Jadi di tengah-tengah di situ. Ya. Bentuk pankreas itu memanjang, terus ada kepala. Jadi kalau ibu melihat kayak kecebong itu, ya, terus bawahnya ada ekor yang panjang, nah itulah pankreas. Dan pankreas ini Allah ciptakan sangat luar biasa. Satu-satunya organ yang ternyata dia bermuka dua. Satu-satunya organ yang bermuka dua. Apa artinya bermuka dua? Di dalam sel pankreas itu ada yang namanya sel alfa, ada yang namanya sel beta. Apa fungsi sel beta?
Sel beta fungsinya memproduksi insulin. Sel alfa fungsinya memproduksi glukagon. Apa bedanya insulin dan glukagon? Ternyata bedanya bertolak belakang. Insulin nurunin gula, glukagon naikin gula. Bayangkan coba, organ fungsinya ganda berbuka dua. Kapan dia menurunkan gula, kapan dia menaikkan gula darah. Karena kalau tidak ada pankreas, Bu, Pak, mungkin saat ini kita meninggal. Maka itu bersyukurlah hari ini pankreas kita masih selamat, alhamdulillah. Dan ternyata dari dua fungsi sel ini, manusia banyak menggunakan sel betanya ketimbang sel alfanya. Berarti manusia banyak menggunakan insulinnya ketimbang glukagonnya. Kenapa manusia banyak menggunakan insulinnya? Karena ternyata manusia jarang sekali merasa lapar. Lapar dikit, gemeter dikit, apa yang dilakukan? Warteg nyarinya. Padahal kalau lapar itu tunggu sebentar, sabar gitu. Nanti saya yakin kenyang sendiri. Karena gemeter itu adalah proses tubuh untuk mengaktifkan glukagon. Nanti glukagonnya keluar, kemudian menormalkan gula darah. Permasalahannya adalah kita jarang mengaktifkan glukagon. Boro-boro merasa lapar tuh. Kadang-kadang mohon maaf, jarang sekali kita berpuasa. Maka itu Ibu, kalau dari melihat orang yang sakit diabetes, diambil itu pankreasnya kemudian dipotong-potong. Ternyata yang sel alfa yang memproduksi glukagon itu ternyata atrofi. Sedangkan sel beta yang memproduksi insulin itu hipertrofi. Apa itu hipertrofi? Bengkak. Hipotrofi, ciut. Karena kenapa? Karena tidak pernah dipakai ini glukagonnya. Kenapa nggak pernah dipakai? Karena nggak pernah lapar. Maka itu kalau kita menyeimbangkan fungsi, yang paling benar harusnya kadang lapar, kadang kenyang, kadang lapar, kadang kenyang. Maka itu tidak heran kenapa Rasul mengeluarkan sebuah hadis. Rasul ngomong dalam hadisnya, bilangnya gimana? Bahwa puasa yang paling disenangi oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud. Walaupun Rasul menyuruh juga puasa Senin, Kamis. Jadi kalau pankreas kita mau bagus tuh, sekarang puasa, besok enggak, sekarang puasa, besok enggak, jadi terus. Tapi ternyata berat. Jangankan disuruh puasa, lapar sedikit aja susah. Gitu ya. Padahal kalau kita pengen mengaktifkan glukagon, ini kalau lagi gemeteran gini, sabar. Semakin cepat gemeternya, berarti ketahuan dia ini rajin puasa apa enggak. Sebenarnya saya bisa ngecek nih orang rajin puasa apa ini nanti pas siang-siang nanti. Ini kalau pas siang-siang udah mulai gemeteran terus hilang langsung, atau gemeternya terus kelamaan, jangan-jangan dia nggak pernah puasa, gitu ya. Maka itu di sini nggak dikasih makan siang, gitu ya. Jadi biar gemeteran semua. Baik, saya lanjutin lagi. Apa sih definisi orang diabetes? Diabetes itu adalah keadaan hiperglikemik. Hiperglikemik apa itu? Gulanya tinggi di dalam darah. Gulanya tinggi di dalam darah. Kenapa ini gula bisa tinggi? Penyebabnya banyak faktor. Bisa jadi gulanya tidak bisa masuk ke dalam sel. Bisa jadi gulanya itu tidak digunakan oleh tubuh. Bisa jadi insulinnya tidak diproduksi. Bisa jadi reseptornya tidak berperan. Kenapa bisa tidak diproduksi? Berarti insulinnya masalah. Kenapa insulinnya masalah? Berarti pabriknya bermasalah. Karena ternyata penderita diabetes itu ada yang beberapa tipe. Ada yang diproduksi insulinnya cukup,
tetapi kerjanya nggak optimal. Ada juga produksi insulin, insulinnya sedikit, bebannya terlalu banyak. Gitu ya. Bisa juga masalah di tempat reseptornya. Apa itu? Penerimanya. Penerima gula masuk ke selnya nggak benar. Bahasa awamnya gini. Ini ada pabrik tersebut memproduksi barang, gitu ya, produksi barang. Kebutuhan barang itu kurang lebih sekitar 30 biji misalnya. Maka pabrik memproduksi barang harusnya 30 biji. Sepakat ya? Paham sampai sini? Kalau kebutuhannya 30 biji tidak terpenuhi, maka akan masalah. Kalau kebutuhannya 30 biji tersebut, misalnya 30 biji, tapi hanya dipenuhinya hanya 20 biji, gimana kira-kira? Maka yang kekurangan ini akan bermasalah. Saya contohkan ini. Orang makan yang manis masuk ke dalam darah. Manisnya itu harusnya bisa masuk ke dalam sel. Kenapa dia tidak masuk? Ternyata insulinnya tidak memenuhi kuota untuk memasukkan sel itu ke dalam gula itu ke dalam sel. Timbullah gula di dalam darah meningkat. Tapi boleh jadi kuotanya cukup untuk memasukkan glukosa ke dalam sel, tetapi pintu untuk memasukkan glukosa tersebut tidak berfungsi dengan baik. Itu yang disebut dengan reseptor. Reseptor itu apa sih? Penerima. Maka itu kalau ngobatin diabetes itu harus komprehensif. Tidak bisa hanya parsialistik saja. Jadi benerin pabriknya, benerin juga mesinnya, benerin juga pintunya, kemudian diberilah nutrisi untuk dia. Jadi definisi diabetes itu adalah kondisi gula di dalam darah naik. Itu bahasanya. Terus kemudian apa tanda-tanda penyakit diabetes? Tanda-tandanya yang pertama, penyakit diabetes tanda-tandanya adalah sering ngantuk. Ini ada yang ngantuk apa pagi ini? Ini kalau ada yang ngantuk nih jangan-jangan nih udah diabetes nih, jangan-jangan. Ya. Kerja sedikit capek, dengerin ceramah sedikit pelan, nulis sedikit stop. Itu tanda-tanda yang pertama. Sering capek, sering lelah, sering ngantuk, apalagi ngantuknya pagi-pagi, itu masalah. Ini ada yang ngantuk? Nggak ada ya, alhamdulillah. Berarti mudah nggak diabetes. Yang kedua, yang paling sering ini, berat badan turun secara signifikan. Jadi buat ibu-ibu yang pengen kurus, gampang, sakit aja diabetes, kurus pasti, gitu ya. Jadi mendadak harus turun gitu. Terus kemudian apa lagi? Ada luka, tapi luka itu susah sekali untuk sembuh, sangat sulit sekali untuk sembuh, butuh waktu yang lebih lama. Terus kemudian apa lagi? 3P, ini yang paling penting. 3P apa? Polifagi, polidipsi, poliuri. Apa itu? Banyak makan, banyak minum, banyak kencing. Apa bedanya orang yang rakus dengan 3P tadi? Beda. Kalau orang yang rakus sekali makan kenyang, stop dia. Tetapi kalau orang diabetes baru makan sebentar, pengen makan lagi, makan sebentar, makan lagi. Jadi benar-benar super rakus menurut saya. Tapi terus apa lagi tandanya? Banyak minum, minum sebentar, minum lagi, minum sebentar, minum lagi, minum sebentar, minum lagi. Dan satu lagi adalah banyak kencing. Jadi frekuensi kencingnya lebih sering. Kadang-kadang kita tidur tengah malam itu hanya dibangunkan dengan kencing. Jadi semalam itu bisa frekuensinya 3-4 kali. Gitu ya. Itu adalah 3P. Terus ada lagi keluhan yang lagi, penglihatan sudah mulai kabur. Mulai kabur-kabur, jangan-jangan juga diabetes. Terus kemudian kesemutan.
Kesemutan juga itu salah satu tanda-tandanya. Terus kemudian gangguan seksual. Ini yang banyak pasien datang ke saya itu gara-gara gangguan seksual. Apa yang paling ditakutkan dari diabetes ini, Pak? Ini cukup penting, Pak. Nggak bisa diri, Pak. Atau kalaupun diri nggak optimal. Ini jadi masalah buat pasangan kita. Dan kebanyakan banyak bapak-bapak datang ke saya itu gara-gara masalahnya di seksualnya. Jadi kalau penderita diabetes itu resikonya gitu, Pak. Ya. Sebelumnya nikmat-nikmat, setelah diabetes jadi nggak nikmat, Pak. Makan nggak nikmat, tidur nggak nikmat, seksual juga tidak nikmat. Gitu ya. Ini adalah penderita diabetes. Terus kemudian pemeriksaan lab, ternyata gula darahnya setelah diperiksa sewaktu itu lebih dari 200 mg per desiliter. Jadi kalau masih 190, 180 gula darah sewaktu itu sudah mulai waspada diabetes. Itu ya. Terus kemudian apa yang ditakutkan dari diabetes? Komplikasinya. Kalau masuk ke mata bikin rapuh, masuk ke ginjal bikin rusak, masuk ke otak nih, dia menyebabkan penyakit namanya demensia. Apa demensia? Gampang pikun, kembali ke anak-anak. Masuk ke jantung juga jadi masalah. Jadi ada yang namanya makroangiopati, ada yang namanya mikroangiopati. Dan ternyata penderita diabetes itu biasanya gampang sekali terserang penyakit infeksi. Khususnya apa? TBC paru. Gitu ya. Itu komplikasi. Terus kemudian bagaimana penanganan diabetes? Dalam konsep kedokteran konvensional, diabetes itu akan diberikan obat yang namanya OHO atau obat yang namanya insulin. OHO itu singkatan dari apa? Obat hipoglikemik oral. Jadi diminum obat atau disuntik dengan menggunakan insulin. Gitu ya. Maka itu dokter akan bilang akan minum obat ini seumur hidup. Karena kenapa? Karena pankreasnya bermasalah. Kalau seumur hidup gimana itu dampaknya? Dampaknya lama-kelamaan ketika dia tergantung dengan obat terus-menerusan, akhirnya dia tergantung dengan insulin. Nah ini yang jadi permasalahan. Dan ternyata sebenarnya konsep pengobatan secara Islami itu sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Bagaimana pengobatan Islaminya? Jadi gini Pak Bu, kita tahu tadi pabriknya insulin apa namanya? Pankreas. Target kita menerimnya adalah bagaimana membenarkan pankreasnya dulu. Bagaimana membenarkan pankreas? Kalau ada onderdil pankreas Pak, langsung saya ganti, plek, beres. Tapi masalahnya pankreas nggak ada onderdil. Apa yang kita harapkan? Tolong dong rangsang regenerasinya. Setiap sel di dalam tubuh kita itu punya daya regenerasi. Rambut dipotong tumbuh, tulang patah nyambung, kulit luka nutup. Artinya kita punya daya regenerasi. Maka langkah yang paling konkret adalah berilah regenerasi ini menjadi yang terbaik. Artinya apa? Pankreas dirangsang untuk tumbuh menjadi bagus. Apa sumber untuk tumbuh jadi bagus ini? Saya nanya sama Bapak Ibu di sini, kita nih jadi besar gara-gara apa? Ini dari kecil, dari bayi sampai gede ini bisa besar gara-gara apa? Makanan. Maka itu tolong dong kasih makanan buat pankreas. Apa sumber makanan pankreas? Spesifik. Kalau sumber makanan manusia apa aja masuk. Tapi untuk sel itu ternyata berbeda-beda. Contoh, kalau sakit mata, makannya apa? Wortel.
Sakit sariawan makannya jeruk. Sakit biri-biri makannya apa? Beras gitu ya kan. Ternyata sakit pankreas untuk regenerasinya butuh yang namanya arginin. Apa sumber arginin? Arginin banyak terdapat pada kacang panjang dan habatus sauda. Maka itu pada penderita diabetes wajib memperbanyak arginin. Kacang panjang, habatus sauda, diharapkan dia regenerasi. Tapi apakah cukup dengan hanya regenerasi? Enggak cukup. Sekarang kalau kita bangun sesuatu baru mulai tumbuh, kira-kira dibebankan nggak fungsinya? Pabriknya lagi rusak ini, dipaksa produksi 30, padahal kapasitas dia hanya 10. Gimana kira-kira? Jebol lama-kelamaan. Maka itu tidak heran kenapa pemberian obat-obat kimia sintetik lama-kelamaan mentoknya akan tergantung dengan yang namanya insulin. Karena obatnya tidak berespon lagi, maka akan disuntik. Nah, tugas kita benerin pabriknya dulu. Gimana caranya? Dikasih makan itu pabrik. Dengan apa? Dengan arginin. Tetapi tolong dong fungsinya jangan dibebankan dengan berat. Gimana caranya? Kasih insulin dari luar. Apa sumber insulin dari luar? Pare. Maka itu perbanyaklah makan pare, karena pare bisa dipakai pengganti insulin. Maka itu banyaklah makan somai, tapi banyaknya parenya. Padahal pare itu luar biasa. Rasanya pahit, tapi pahitnya nikmat menurut saya. Silahkan dicoba. Ya, jadi diganti insulinnya dengan pare, dibangun pankreasnya dengan arginin. 2. Cukup apa enggak? Wah, kalau terlanjur gula di dalam darah banyak, itu diapain dong? Maka harus ada yang bantu memasukkan gula ke dalam sel. Dibantuin ini. Bantuin dengan apa? Ada sebuah obat herbal atau tanaman obat yang mampu memasukkan gula ke dalam sel. Apa sumbernya? Daun salam. Kalau nggak ada daun salam, daun sirsak. Kalau nggak ada daun sirsak, sambiloto. Kalau nggak ada sambiloto, brotowali. Tetapi nyarinya susah, yang paling gampang daun salam. Pabriknya dibenerin dengan kacang panjang dan haba. Insulinnya sementara diganti dulu dengan pare. Gula yang banyak di dalam darah ini dimasukin dulu ke dalam sel dengan menggunakan daun salam. Tapi apakah gula langsung masuk ke dalam sel? Enggak juga, butuh kunci dulu. Karena kalau seandainya gula ini masuk ke sel, masuk ke dalam gudang, saya ibaratkan, tapi nggak ada kunci untuk membuka gudang, gimana? Masalah. Butuh reseptor. Apa reseptor terbaik pada penderita diabetes? Adalah fosfolipid. Karena fosfolipid pembentuk reseptor. Apa sumber yang paling bagus? Sumber yang paling bagus adalah alpukat. Alpukat adalah kunci untuk memasukkan gula ke dalam sel. Apakah cukup dengan alpukat? Ada kunci, ada lubang, tapi seret ini bukanya. Maka butuh pelumas lagi. Apa sumbernya? Ternyata perlu intake kalsium. Perlu intake kalsium untuk memasukkan atau untuk memudahkan si gula masuk ke dalam sel. Maka itu pada penderita diabetes perbanyak kalsium. Apa sumber kalsium? Ikan teri basah. Masuk biar gampang dia. Terus regulasinya gimana nih? Pembuangan energi, pemanfaatan energi, butuh lagi yang namanya asam amino, leusin dan isoleusin. Sumbernya dari mana? Dari kedelai. Jadi kedelai juga dibutuhkan untuk supaya regulasi gulanya benar. Jangan udah selnya masuk, tapi gudangnya ini nggak dipakai untuk apa-apa, juga jadi masalah. Maka itu perlu regulasi, regulator. Salah satu sumbernya dari kedelai.
Dan pada penderita diabetes akan terjadi penurunan vitamin E. Maka itu tidak heran pada penderita diabetes gampang sekali luka. Maka itu dikasih toge, kasih toge yang banyak. Terus apa lagi yang kita lakukan? Ingat Bu, Pak, di dalam tubuh kita itu kalau saya ibaratkan banyak gudang. Cuman permasalahannya pada penderita diabetes, gudangnya itu dipenuhi dengan gudang-gudang gula. Maka itu langkah salah satu yang paling efektif adalah kuras itu gudangnya dulu, sehingga akan dimasukkan dengan sesuatu yang baru lagi. Gimana cara menguras gudang? Gimana cara menguras gudang? Puasa dan olahraga. Karena kalau kita puasa, gula dipecah. Kalau kita olahraga, gula juga dipecah, sehingga gudangnya akan habis. Ketika gudangnya habis, isi lagi dengan barang-barang yang baru. Kira-kira mudah atau tidak penyakit diabetes ini? Harusnya tidak butuh obat, harusnya. Masalahnya dunia kedokteran ini tahu ini bagus, tahu ini. Cuman memang masyarakat kita kadang-kadang butuh bukti. Kalau saya berobat, gulanya dong harus normal. Karena kalau nggak normal, jadi masalah masyarakat. Akibatnya pengen sesuatu yang instan, dikasih obat normal memang, tapi akan minum obat seumur hidup. Berapa lamanya tergantung dari regenerasi sel. Darah bisa regenerasi butuh waktu 120 hari. Rambut numbuh lagi 30 hari. Kulit nutup lagi 28 hari. Hati rusak 7 hari. Tulang patah 5 tahun. Ginjal rusak 25 tahun. Saraf rusak nggak bisa regenerasi. Pankreas rusak butuh waktu setahun. Jadi setahun makan somai terus-terusan. Enggak apa itu yang dijadikan obat. Jadi obatnya sederhana penderita diabetes itu. Jadi kalau ada dunia kedokteran, orang diabetes itu tidak bisa disembuhkan dan harus minum obat seumur hidup. Saya agak sedikit sepakat dan tidak sepakat. Saya akan jawab sepakat. Oke, sepakat. Tapi tolong dong yang dirutinkan jangan obat, tetapi yang dirutinkan adalah makanan. Jadi obat untuk diabetes berarti apa dok? Sederhana. Pare, kacang panjang, wortel, toge, salam, susu kedelai. Dah beres. Sampai butuh waktu selama 1 tahun. Nanti kalau nggak turun-turun gimana? Daun salamnya dinaikkan dosisnya bertahap. Bagaimana orang yang sudah tergantung dengan obat? Jangan di stop obatnya, tetapi diturunkan dikit demi sedikit. Terus gimana dok? Kalau pengobatan komprehensifnya, tadi kan dari sisi makan. Komprehensifnya yang pertama, ini langsung yang pertama. Ternyata separuh dari obat untuk pengobatan diabetes itu butuh, tadi saya bilang apa? Olahraga. Maka itu syarat pertama yang paling penting, olahraga. Yang kedua, tolong makannya itu lebih bagus sedikit tapi sering daripada sekali makan langsung banyak. Jadi berapa kali? Bisa 5 kali, bisa 7 kali. Sedikit saja nasinya, sayurnya yang banyak. Bagaimana dok kalau ada penderita asam urat? Sayurnya bagaimana? Pilihlah yang aman, tidak menyebabkan asam urat. Apa saja sayur yang aman untuk mencegah asam urat? Sampai saya hafal nih, sampai karena tukang sayur jadi begini nih, ya. Wortel, kentang, terong, oyong, labu siam, labu kuning, jagung. Ini paling aman sayur bagi penderita asam urat. Ya, wortel, kentang, terong, oyong, labu siam, jagung. Sampai hafal saya. Gitu ya. Itu yang paling aman kalau seandainya menderita asam urat. Jadi dibanyakin makan sayur ketimbang dengan makan nasi. Maka itu kenapa kambing nggak ada yang kena diabetes, karena makannya sayur terus-terusan, gitu ya. Terus kemudian setelah olahraga, makanlah makanan yang memiliki indeks glikemik yang rendah.
Apa yang terbaik? Buah yang saya rekomendasikan hanya satu yang paling bagus. Yang pertama adalah apel. Itu apel memiliki indeks glikemik rendah. Bukan satu deh, lebih dari satu. Apel. Yang kedua alpukat, karena alpukat menambah reseptor. Jadi obatnya nih, buahnya pilihlah apel sama alpukat. Ini bermanfaat. Terus kemudian apa lagi? Tadi jusnya. Jusnya apa tadi? Pare, kacang panjang, wortel, toge. Terus kemudian pakai rebusan daun salam. Terus kemudian lakukan puasa Senin Kamis minimal. Kemudian lakukanlah sholat tahajud. Rutin kan sholat tahajud? Gitu ya. Karena sholat tahajud itu ternyata juga mampu menurunkan kadar gula darah. Kapan-kapan kita kaji apa manfaat terapi sholat tahajud. Nah ini penanganannya. Berarti sebenarnya adalah penyakit diabetes itu mudah. Yang bikin saya bingung kenapa dibikin sulit. Ternyata yang bikin sulit adalah mulutnya. Ini yang paling sulit. Mengendalikan mulut itu susah banget. Ada makanan di kondangan itu mau dicicipin semua rasanya. Gitu ya. Ini jadi masalah. Jadi penderita diabetes itu sebenarnya batasi mulut sebenarnya. Ya, karena mulut ini luar biasa sebenarnya. Ya, memang nikmatnya manusia dari mulut. Ya, terus kemudian yang paling penting lagi pada penderita diabetes itu adalah selain mengendalikan makanan, gitu ya, ternyata faktor stres pun juga bisa mempengaruhi penderita diabetes. Umumnya orang-orang yang gampang stres, gula darahnya juga gampang meningkat. Makanya jangan stres. Dan ternyata setiap orang stres, kalau saya tanya, Bapak Ibu stres? Jawabannya gimana? Enggak stres. Sampai orang gila di pinggir jalan juga saya tanya, Bapak gila? Enggak gila. Ternyata orang gila dan orang stres kalau ditanya gila dan stres enggak ngaku. Gitu. Padahal dia menderita stres. Ya, gimana kita bisa tahu stres? Orang lain yang bisa melihat kita. Gitu. Ya, dan salah satu obat stres yang terbaik adalah lakukanlah sholat tahajud. Ya, ini yang cukup penting untuk penderita diabetes. Jadi terapi tambahannya bagaimana untuk kasus-kasus yang kesemutan bisa dilakukan dengan acupressure atau dilakukan dengan pemijatan. Itu gambaran sedikit tentang bagaimana penanganan diabetes. Mudah-mudahan dengan kondisi seperti ini masyarakat kita ini bisa tercegah dari penyakit diabetes. Selebihnya saya ingin interaktif, ya, bertanya silakan interaktif saja lebih enak daripada kalau saya dari satu sisi. Nanti kesannya nanti nggak hidup gitu ya. Baik, mungkin itu yang dari saya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang bertanya. Silakan. Bagi yang mau bertanya, silakan. Begini. Silakan. Ini habis seminar gini langsung ahli diabetes semua. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mengenai dosisnya ini Pak, bisa ditulis berapa sekaligus Pak? Oh baik. Baik, bagaimana dosisnya? Dosisnya disesuaikan dengan kadar gula darahnya. Kalau misalnya kadar gula darah datang ke saya dengan kondisi gula darah puasa 200, gula darah 2 jam puasa 300, apa yang akan saya berikan? Parenya pakai 2 biji, kacang panjangnya 3 biji atau 3 lir, wortelnya 2 biji, togenya 1 jumput, tetapi daun salamnya saya pakai 15 lembar. Direbus 4 gelas menjadi 2 gelas dengan api kecil. Kemudian dicampur dengan blenderan itu, diminum pagi dan sore. Kalau gula darahnya sudah mulai turun, Bapak bisa turunkan dosis daun salamnya, dimulai menjadi 10. Kalau sudah turun bisa diturunkan menjadi 5. Kalau sudah membaik, stop daun salamnya, ganti hanya dengan jus saja. Pare, kacang panjang, wortel dan toge, puasa dan nabi daun. Jadi dosis ini tergantung dengan kadar gula darahnya Pak, disesuaikan. Gitu ya. Tapi dimulailah dengan dosis terkecil, itu jauh lebih aman daripada langsung dosis besar.
Keluarganya berapa? Kenapa? Total berapa? Dimulai dari pare 2, wortel 2, toge 1 jumput, kacang panjang 3. Nanti bisa dinaikkan dosis tergantung gula darahnya. Gitu ya. Tapi cobalah dengan sesuatu yang kecil dulu. Gitu ya. Karena harus disesuaikan dulu gula darahnya seperti apa. Gitu ya, Pak ya. Baik, ada lagi. Sama-sama. Sebelahnya silakan. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin penggunaan madu Ya. bagaimana kalau sekiranya mungkin masyarakat juga ada kesulitan menemukan madu yang asli, apa efeknya, dan kalau sudah menggunakan madu asli bagaimana dosisnya, dan kalau tidak ada kepastian bagaimana menyikapinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana penggunaan madu bagi penderita diabetes? Penderita diabetes itu sering minum pengganti gula. Mohon maaf saya sebut merek ya, mohon maaf. Misalnya diabetasol atau Tropicana Slim. Ya, ini nggak usah dimasukin nanti. Ya. Gula tersebut memang aman bagi penderita diabetes, aman sekali. Tetapi kandungan aspartam yang saya khawatirkan itu bisa merusak hati. Itu yang paling saya khawatirkan. Diabetesnya aman, hatinya rusak, repot. Terus kalau kita pengen manis seperti apa? Gitu ya. Sebenarnya ada penelitian menunjukkan bahwa madu ini sangat aman. Karena di Al-Quran pun disebutkan gimana? Madu itu syifa. Tidak disebutkan di dalam Al-Quran bahwa madu itu menjadi obat kecuali diabetes, nggak ada, gitu ya. Jadi kalau gitu nanti ganti itu Al-Qurannya. Berarti kesimpulannya, bisakah madu untuk penderita diabetes? Sangat bisa. Cuman berapa kadar dosis madunya? Jadi diteliti pada tingkat tikus, madu itu tikus itu dibikin diabetes semuanya. Kemudian dimasukin madu dari 1 cc per kilogram berat badan sampai 10 cc per kilogram berat badan. Dan ternyata yang gula darahnya meningkat kalau dimasukkan lebih dari 5 cc per kilogram berat badan. Kalau 1 sampai 5 cc nggak naik itu gula darahnya. Berarti kalau dikonversikan ke manusia, 5 cc kali berat badan manusia berapa? Misalnya 50 kilo. Berarti 5 kali 50 kilo berarti gimana? 250 cc. Berarti 250 cc berapa botol itu? Setengah botol. Jadi kalau sehari minumnya setengah botol, naik gula, Pak. Tapi kalau hanya 1 sendok, 2 sendok, tidak masalah. Nah, terus timbul pertanyaan Bapak, bagaimana membedakan madu ini palsu dan tidak palsu? Ini sering banget pertanyaan ini timbul saya. Ya Pak ya, saya sudah ulang-ulang berkali-kali tapi nggak apa, saya ulang lagi sedikit. Sepalsu madu itu lebih bagus daripada sirup dan gula pasir, Pak. Sepalsu madu. Manusia kita ini saat ini selalu terpropaganda dengan itu. Sirup yang pernah ditanya, ini sirup asli apa palsu? Enggak pernah, karena jelas palsunya. Tapi madu yang belum tentu palsu dan tidak palsu ditanya terus. Ini yang jadi masalah sehingga manusia kita, masyarakat kita jauh dari madu. Tapi dekat dengan sirup, dekat dengan gula pasir, madu dihilangkan. Karena takut palsu madunya. Padahal setiap hari dia baca Al-Quran kan, madu itu syifa, madu itu syifa, madu itu syifa, madu itu syifa, tapi nggak pernah pakai madu. Bingung saya. Karena kenapa? Propaganda itu jadi masalah. Saya bilang Pak, sepalsu madu Pak, itu lebih bagus daripada sirup dan gula pasir. Dan ternyata madu palsu Pak, madu palsu itu ternyata tidak mungkin dibuat dari gula pasir Pak. Kalau madu palsu dibuat dari gula pasir, tekor, kemahalan. Gula Jawa lebih mahal.
Yang paling mungkin adalah dengan menggunakan CMC, karboksimetil selulose. Itu yang paling mungkin. Ya, jadi kalau pakai 1 gelas CMC, 1 botol madu, tambahin 5 botol madu isi air penuh, dicampur jadi 1 dengan CMC, Pak, itu sama semuanya dengan itu. Tapi CMC lebih bagus daripada gula pasir. Tetapi CMC itu lebih aman daripada yang namanya sirup, karena sirup mengandung yang namanya pengawet, pewarna, perasa buatan. Dan sepalsu-palsu madu, Pak, itu masih ada unsur madunya, Pak. Karena madu itu berbau khas. Jelas ya, Pak ya? Terus bagaimana cara ngecek ini madu ini benar apa tidak benar? Saya yakin semua penjual madu bilang madunya asli. Bahkan sampai ada orang jualan madu bawa sarang-sarangnya, gitu kan? Kalau klinik sehat jual madu bawa sarangnya repot, gitu. Penuh dengan sarang nanti klinik sehat, gitu ya. Bagaimana cara ngecek yang paling mudah? Sebenarnya gampang kok ngecek madu itu. Misalnya kita taruh ini gelas, 2 gelas ini, kemudian dituangkan sirup, dituangkan madu. Kalau sirup gimana? Medar, ceras. Kalau madu utuh dari atas ke bawah. Kenapa? Karena dia ada ikatan enzimnya. Ada ikatan enzimnya. Itu cara yang pertama. Yang kedua, bisa dengan cawan, kemudian digoyangkan, dia akan membentuk struktur bergelombang. Gitu ya. Kalau sirup dituang gimana? Nggak bergelombang, ya. Atau cara yang ketiga, dilihat aja ke atas, ke matahari, kemudian digoyangkan itu madu. Kalau dia menimbulkan lapisan, itu jadi masalah juga madu. Itu cara yang paling mudah, gitu ya. Terus anggapan-anggapan tentang madu ini yang juga jadi masalah juga, Pak. Madu asli itu katanya madu yang tidak dikerubungi semut, padahal tidak juga. Jadi tergantung dengan jenis madu atau sari bunga yang diambil. Terus kemudian madu palsu itu katanya kalau ditaruh lemari es beku. Nah ini juga nggak benar itu, ya. Karena ternyata madu itu tinggi kandungan glukosanya, sebenarnya juga gampang mengkristal, Pak. Gampang sekali mengkristal. Apalagi madu kaliandra. Madu kaliandra itu glukosanya tinggi, gampang sekali mengkristal. Kenapa? Karena ada kandungan air dan glukosanya. Maka itu madu yang paling bagus itu adalah di tempat seperti biasa, jangan di lemari es. Karena kalau di lemari es dia menjadi beku akhirnya. Ya, jadi sebaiknya di tempat biasa. Gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi madu untuk diabetes aman sekali, sangat aman. Asal jangan 1 botol sehari Pak. Gitu ya Pak ya. Baik, silakan yang bertanya lagi, ibu-ibu silakan, gantian ke ibu-ibu. Silakan. Waalaikumsalam. Nggak jelas ya, suaranya nggak jelas ya. Nggak jelas suaranya. Ibu kencang aja ngomongnya. Pakai mic tapi lebih kencang Bu. Madu hitam tadi. Oke. Oh, madu pahit. Ya udah oke. Terus yang kedua. Jadi madu pahit itu adalah madu yang dicampur dengan herbal yang rasanya pahit. Biasanya sambiloto atau brotowali. Gitu ya. Boleh nggak? Boleh, silakan. Gitu ya. Tapi sebaiknya memang dipisah. Karena kalau tidak nanti dosisnya jadi bermasalah. Gitu ya. Jadi bukannya dari sari bunga yang pahit. Umumnya madu itu rasanya manis. Tapi kalau dia rasanya pahit berarti sudah ditambahkan herbal di dalamnya. Itu ya, biasanya herbal kalau nggak sambiloto sama brotowali. Orang nyebutnya namanya madu pahit. Boleh nggak? Boleh saja. Cuman dosisnya aja yang harus diperhatikan. Gitu ya. Bagaimana kalau sudah timbul katarak?
ya, maka diabetesnya harus diturunkan dulu sampai nilai normal. Diharapkan nanti katarak dia bisa regenerasi lagi. Tapi kalau usia muda. Tapi kalau usia tua bagaimana? Terima nasib, Bu. Gitu ya. Karena ternyata penyakit yang wajib bagi orang tua itu adalah salah satunya, Bu, uban, kulit keriput, katarak. Itu penyakit wajib sudah. Jadi ibu nih nanti kalau sudah tua, Bu, yang pasti akan menopause, sudah wajib kan? Keriput wajib, Ibu ya. Ubanan wajib. Satu lagi yang wajib, Bu, katarak itu wajib. Karena dia sudah regeneratif, degeneratif. Nah, bagaimana penanganan katarak? Mau tidak mau ganti dengan lensa. Gitu ya, ganti dengan lensa. Karena kalau dengan obat-obatan biasanya hanya menghambat saja, menghambat. Jadi tidak progresif gitu. Jadi hanya menghambat saja. Nah, pada penderita diabetes memang kataraknya dipercepat. Kataraknya dipercepat. Maka itu kontrol dulu kadar gula darahnya. Setelah terkontrol kadar gula darahnya, Bu, diharapkan kataraknya tidak progresif. Tapi kalau sudah terlanjur, sudah butek dan sudah parah tidak bisa melihat, maka jalan operasi adalah jalan yang terbaik. Ya, ini mentok-mentoknya nih kalau sudah butek dan tidak bisa melihat, gitu ya. Dan diganti dengan lensa yang baru. Tapi sebaik mungkin tidak dilakukan tindakan operasi, dicegah jangan sampai katarak. Gitu ya, Bu ya, dicegah jangan sampai katarak. Baik, ada lagi yang bertanya? Ibu-ibu silakan. Waalaikumsalam. Ini kan mau tanya, kalau seandainya diabetesnya udah kadar gulanya udah 350, terus dia udah ke organ TBC paru, kata dokter tadi itu karena virus, betul ya, terus kita dampak kita itu harus apa aja ya, dan itu insulin terus, tapi kemarin udah turun 215. Kata saya, mestinya insulinnya di kadarnya dikurangi. Kata dokter katanya nggak boleh, itu harus ada. Dan jadi tindakan saya itu harus bagaimana? Iya. Waalaikumsalam. Jadi gini, Bu, penderita diabetes dengan sudah terlanjur suntik insulin, maka hati-hati dalam menurunkan dosis insulinnya. Kalau gula darahnya turun, maka dosis insulin bisa diturunkan. Masalahnya ibu mau nurunin insulin tapi tidak disubstitusi, masalah lagi. Jadi insulin turun, harusnya daun salam diberikan, pare diberikan. Supaya apa? Supaya ketika turunkan dosis insulinnya disubstitusi dari pare dan daun salamnya. Berapa dosisnya? Bisa dipakai pare 2-3 sehari. Bisa digunakan daun salam 15 lembar. Kita coba insulin diturunkan misalnya per 2 unit atau per 3 unit, tergantung kondisinya. Jadi nggak boleh, Bu, diturunkan insulin tanpa substitusi, masalah. Gitu, dan harus bertahap. Dan bagaimana pengobatan TBC parunya, Bu? Dalam konsep kedokteran akan diberikan obat TBC paru itu kurang lebih selama 6 bulan. Dan kadang-kadang Bu suka relapse lagi. Kebenaran bapak saya penderita penyakit diabetes 15 tahun, kemudian komplikasi TBC paru, dikasih obat kimia dulu itu selama 6 bulan, tidak berespon, Bu. Akhirnya dilanjutkan selama setahun. Tapi gara-gara banyak obat tersebut, Bu, akhirnya hati bengkak, ginjal rusak. Akhirnya saya bingung pada waktu itu milih obat diteruskan atau obat di stop. Obat diteruskan, hati dan ginjalnya rusak. Obat di stop, batuk darahnya nggak berhenti. Apa yang saya lakukan, Bu, untuk masalah ini, Bu? Saya pada waktu itu hanya memberikan bawang putih. Ternyata bawang putih itu mampu membunuh kuman, tetapi juga menurunkan gula. Tapi bikin bau badan. Dan ternyata penelitian lagi menunjukkan bahwa habatus sauda, sambiloto, meniran, jahe, mengkudu itu ternyata juga mampu membunuh kuman TBC. Dan itu saya lakukan pada pasien-pasien saya. Tapi itu harus kontrol dokter, Bu, nggak sembarangan.
nggak sembarangan. Obat TBC itu Bu adalah kerusakan pada hati. Tadi malam betul, saya kedatangan seorang pasien, itu anak kecil dikasih obat TBC paru, akhirnya apa? Hatinya bengkak. Jadi anak kecil itu sakit gara-gara obat. Dan ternyata sembuh dengan apa, Bu? Sembuhnya dengan apa? Dengan surat Al-Baqarah, kemudian saya percikan air zam-zam gitu ya, dan saya bacakan Al-Fatihah. Baik, obat di stop, ini hilang semua. Jadi kalau orang bilang sawanan atau saya nggak ngerti deh ya. Tapi ternyata dengan kondisi dengan menggunakan Al-Quran bisa jadi sembuh. Jadi hati-hati dengan obat TBC paru. Karena anak kecil itu dikasih yang namanya isoniazid, langsung bengkak hatinya. Saya bilang, Masya Allah, kasih banget ini anak kecil. Ya. Dan rumah saya jadinya kemarin itu seharian ada berapa pasien kemasukan jin semua. Gitu ya. Jadi sekarang di tempat saya itu udah terkenal deh rumah untuk ngusir jin. Gitu ya. Karena ustadz-ustadz lain nggak mempan. Kalau saya kan agak mempan. Kenapa mempan? Sebenarnya gampang ngusir jin loh. Sangat gampang. Gitu ya. Nggak terlalu sulit sebenarnya. Mau saya izin apa enggak? Ntar ya. Selanjutnya ya. Jadi artinya Bu, hati-hati dengan obatnya itu. Periksalah fungsi hati, periksalah fungsi ginjal. Saya khawatir itu. Ya, dan rata-rata Bu yang datang ke saya biasanya adalah orang yang sudah obat TBC paru selama 6 bulan terus resisten, kebal. Jadi dokter akan bilang harus minum obat seumur hidup. Tapi hatinya akan bengkak. Nah, salah satunya adalah nanti dengan menggunakan herbal tadi. Berapa dosisnya nanti tergantung advice dari dokternya nanti. Ya, salah satunya adalah sambiloto, terus kemudian habatus sauda, meniran, mengkudu, sama jahe. Ini yang sudah diteliti. Ya, sudah ada bukti, bahkan sudah sampai uji klinis. Kalau mengkudu sama jahe sudah sampai uji klinisnya. Gitu ya Bu ya. Tapi kalau untuk menurunkan insulin harus bertahap secara tapering off. Tapi dengan bertahapnya harus disubstitusi. Gitu ya. Baik, ada lagi yang bertanya? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kulit manggis bisa ya Bu ya menurunkan gula. Tetapi yang dipakai itu benar-benar kulitnya Bu. Dikerok gitu ya Bu ya, direbus, diminum atau dikerok langsung di blender. Ya, dikerok langsung di blender. Itu bisa menurunkan kadar gula, bisa. Tetapi yang sudah ada uji klinisnya Bu, itu adalah daun salam. Ya Bu ya, karena nyari manggis susah tergantung musim. Tetapi daun salam murah, nggak ada musimnya Bu. Gitu ya. Masalahnya masyarakat kita ini kan terpropaganda dengan iklan-iklan, sehingga diberilah itu akhirnya salamnya nggak jalan. Padahal salam itu mudah loh sebenarnya Bu, untuk kita cari, dan itu sudah sampai uji klinis Bu. Tapi bisa apa tidak? Bisa. Ya, dan yang paling murah adalah ngerok sendiri itu manggisnya, kerok blender. Paling pahit sama sepet Bu. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu luar biasa sebenarnya untuk ngobatin gula. Tapi penelitian terbaru bahwa manggis itu mengandung zeaxanthin dan dia sangat bagus untuk penderita penyakit kanker. Gitu ya, Bu ya. Baik, ada lagi? Ada lagi, silakan. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, saya mau tanya. Yang pertama, ada pasien yang menderita dengue, tetapi dia itu melakukan alternatif buat Senin Kamis, tapi setelah itu dia mengalami diare. Tapi pola makan nggak berubah, dia seperti biasa lauk pauk. Dan yang kedua, pasien tersebut sudah melakukan alternatif ke berbagai tempat, tapi belum ada hasilnya. Apabila saya terapkan alternatif yang tadi dokter sampaikan, apakah masih bisa dirubah atau enggak? Apa yang bisa dirubah Bu? Jadi penyembuhannya apakah masih bisa disembuhkan atau enggak? Soalnya lukanya udah downtrend. Terima kasih.
Waalaikumsalam. Bagaimana diabetes dengan gangren? Gangren itu adalah luka yang tidak sembuh-sembuh, ya, dan kadang-kadang menyebabkan kebusukan di dalam jaringan yang terkena. Kenapa bisa busuk? Kenapa bisa ada luka yang tidak sembuh-sembuh? Karena sarafnya tidak merespon, yang kita sebut dengan neuropati. Pembuluh darahnya nggak sampai ke sana. Karena kenapa? Darahnya kental. Ketika kental alirannya nggak masalah. Jadi sel darah putih tidak sampai ke sana. Dan hati-hati ini untuk penderita dengan gangren. Karena mau tidak mau diamputasi kan, kalau dalam dunia kedokteran konvensional. Tapi pengalaman saya dengan izin Allah, alhamdulillah Bu, tolong bikin ini, Ibu bisa catat. Ya, cari kelapa 2 butir. Ya, parut, bikinlah santan. Setelah dibikin santan, tolong direbus kelapa itu menjadi minyak. Tetapi dengan proses perebusan tersebut tambahkan sambiloto, kira-kira 2-3 genggam. Tergantung genggamnya siapa ini ya. Genggamnya ibu kecil ya kecil, tapi kira-kira sekitar segitu. Tambahkan sirih kira-kira 10 lembar. Tambahkan serai kira-kira 5 batang. Tambahkan salam kira-kira 10 lembar. Sambiloto, sirih, serai, salam. Dan tambahkan cengkeh kira-kira 15 butir. Ibu rebus itu semua, ya, jadikan dia menjadi minyak. Setelah minyak, dioleskanlah di situ sehari 3 kali. Di antara pagi, siang, sore, oleskanlah madu. Jadi antara pagi dan siang sekali, antara siang dan sore sekali, antara sore dan malam sekali. Jadi obatnya minyak dan madu sambil dibersihkan dan didebridemen. Apa tuh didebridemen? Dibuang jaringannya yang rusak, dikeluarkan pusnya gitu ya, dan dibersihkan. Dan itu dilakukan setiap hari, dan insya Allah dalam waktu 28 hari dia akan meregenerasi. Gitu ya, itu pengalamannya. Atau kalau sudah jadi gangren nanti biasanya dia akan lepas dengan sendirinya tanpa tindakan operasi. Gitu ya, karena saya punya pasien juga pada waktu itu gangren, dia lepas dengan sendirinya. Tetapi organ-organ yang vital dia mampu meregenerasi. Gitu ya. Jadi minyak tadi dikombinasi dengan madu. Gitu ya. Tapi madunya madu sehat ya. Karena yang ada uji zona hambatnya. Jadi madu sehat itu sudah ada teruji secara zona hambat, bikin zona hambat terhadap Staphylococcus epidermidis. Apa itu? Kuman penyebab timbulnya infeksi kulit. Maka itu dioleskan madu, oleskan minyak, oleskan madu, oleskan minyak, oleskan madu. Minyaknya 3 kali, madunya 3 kali, sambil dilakukan debridemen, sambil diturunkan gula darahnya dulu. Karena kalau nggak diturunkan gula darahnya, nggak akan sembuh-sembuh. Gitu ya, Dek ya? Ya. Baik, Bapak ada lagi silakan. Masih ada waktu 1/4 jam. Kalau nggak ada saya pulang. Ayo, ada lagi nggak? Bapak dulu Bu. Kesempatan ke Bapak dulu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pengalaman nyata saya melihat penderita diabetes itu ternyata satu meninggalnya muda, dia di bawah 70 tahun. Kemudian terlihat bahwa mereka punya anak banyak sekali. Apakah ini karena penyakitnya atau obat-obatannya? Rata-rata anaknya itu di atas 7. Kalau saya lihat dari pengalaman saya belum ada riset. Tapi saya ingin pendapat dokter ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Apa hubungannya diabetes dengan anak banyak? Gitu ya. Ya, belum ada penelitian yang menunjukkan ke arah sana ya Pak ya. Bapak saya penderita diabetes Pak juga ya. Tapi anaknya cuma 3 Pak, nggak banyak Pak. Ya.
Terus ada pasien saya, jadi tidak ada signifikansi antara anak banyak dengan diabetes, gitu ya Pak ya. Tidak ada signifikansi karena harus ada penelitian lebih lanjut lagi, gitu ya Pak ya. Jadi ini belum saya bikin statement bahwa dengan anak diabetes jadi anaknya banyak, gitu ya Pak ya. Kasih ke jantung, malah menurut saya efek meninggalnya diabetes itu gara-gara komplikasinya. Dan yang paling ditakutkan adalah komplikasi hipoglikemiknya Pak. Itu paling takut, kadang-kadang langsung blek meninggal. Tapi ada yang lebih cepat meninggalnya Pak, sakit jantung, itu paling cepat Pak. Jadi nggak ngerepot-ngerepotin orang, gitu ya Pak ya. Jadi apakah diabetes itu bisa cepat meninggalnya? Tidak signifikan juga Pak, tergantung derajat komplikasinya, gitu ya Pak ya. Baik, Bapak sudah cukup? Berarti ke Ibu, silakan Ibu yang bertanya. Silakan, kasih mic-nya tolong. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu. Kadang-kadang orang suka gatal ya Pak. Iya. Apakah bisa membantu kalau mati belerang bisa membantu ya? Baik. Kalau gatalnya itu karena penyakit infeksi, belerang bisa. Tapi kalau gatalnya karena faktor misalnya gatal nggak jelas tempatnya, sering terjadi pada orang diabetes. Apakah bisa dengan belerang? Saya belum tahu hubungannya. Tapi minimal dengan mandi air hangat itu bisa mengurangi efek gatal, gitu ya. Tapi kalau karena infeksi, gitu kan, dengan belerang bagus karena ternyata belerang memiliki efek anti-infeksi, gitu ya. Tapi kalau boleh nggak orang diabetes mandi belerang? Hati-hati. Karena kenapa? Karena belerang itu panas. Ketika panas penderita diabetes kulitnya tuh gampang sekali luka. Jadi saya khawatir menimbulkan luka baru. Jadi hati-hati ya Bu ya kalau mandi belerang. Cukup beresiko, gitu ya. Baik Ibu lagi, tolong silakan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Ini yang paling ditakutkan dari diabetes. Ternyata penelitian terbaru menunjukkan bahwa pada penderita diabetes kurang lebih selama 5 tahun tidak terkontrol, ginjalnya pasti rusak. Ya, penderita diabetes selama 5 tahun ternyata tidak terkontrol, ternyata ginjalnya rusak. Itu dari efek mikroangiopati. Gitu ya. Maka itu ketika penderita diabetes tolong dikontrol gulanya, jangan sampai gulanya tinggi. Karena kalau tidak ginjalnya menjadi rusak. Apakah ada hubungannya dengan hati? Ada juga Bu. Artinya Bu, ketika diabetes timbul komplikasi kemana-mana. Siapa yang dikasih darah oleh pembuluh darah dan pembuluh darahnya itu jadi kental, maka akan bermasalah dari sisi nutrisi buat selnya. Jadi, apakah bermasalah buat hati? Bisa. Tapi penelitian menunjukkan tadi Bu, untuk ginjal 5 tahun tidak terkontrol, ginjalnya pasti masalah. Gitu ya Bu ya. Terus bagaimana memperbaiki fungsi hati? Fungsi hati diperbaiki dengan menggunakan temulawak dan kunyit. Fungsi ginjal bisa berbaiki lagi dengan apa? Salah satunya dengan mengkudu. Karena mengkudu mampu memperbaiki fungsi ginjal. Gitu ya. Tapi tetap harus dalam advice dokter. Gitu ya Bu ya. Baik. Silakan ada lagi? Masih ada 5 menit. Mungkin 2 lagi. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak, baginya user atau blender dalam ginjal itu. Iya. Jadi efeknya ada yang user hanya saja atau blender. Terus kalau yang diabetes, kalau satu itu obatnya apa ya? Iya. Kalau itu berapa? Waalaikumsalam. Masalah juicer, blender tergantung gigi Bu. Gitu ya. Kalau giginya masih utuh, yang paling bagus dikunyah semuanya. Ya. Tapi kapasitas kunyah kita berapa banyak? Nggak bisa itu. Daripada juicer itu unsur seratnya tidak terambil. Mendingan yang paling bagus dan paling pas adalah blender. Lagi juga juicer mahal Bu, blender paling murah. Jadi pakai blender itu jauh lebih bagus. Tapi kalau mau lebih bagus jadi ngunyah langsung Bu. Gitu ya Bu ya. Tapi masalahnya kan pegel ngunyah kan, ya udah di blender itu jauh lebih bagus. Gitu ya. Terus bagaimana menghilangkan gatal tadi Bu? Dengan mandi air hangat.
minum air hangat itu akan mengurangi efek gatal, mengurangi. Karena memang pada orang diabetes kadang-kadang suka gatal itu, kadang-kadang nggak jelas gatalnya di mana. Gitu ya Bu ya. Baik, satu lagi terakhir, silakan. Ya, itu terakhir yang di belakangnya. Baik, karena saya harus ke swadharma. Mungkin berbeda dari diabetes ini yang saya tanyakan, ada kasus dari teman saya, apa perbedaan antara tadi kan TBC yang Kak ini menanyakan tentang TBC wajar, katanya ada gejala di lehernya, itu ciri-cirinya TBC wajar seperti apa dan penanganan seperti apa. Terus satu lagi, ada teman juga yang maunya berat badan, makannya banyak, tapi badannya tetap aja itu, jadi untuk biar berat badannya. Baik. Waalaikumsalam. Sebenarnya nanti ada kajiannya ya, khusus untuk penyakit berat badan, khusus untuk penyakit TBC, nanti ada kajiannya. Maka itu taklim sehat ini dengan tujuan memberikan informasi kepada masyarakat supaya bisa ngobatin sendiri dan mencegah. Tapi nggak apa-apa, saya akan jawab dulu di sini. Jadi gini, apa bedanya TBC? TBC itu adalah kuman, namanya Mycobacterium tuberculosis. TBC, tuberkulosis, kuman. Kuman ini tahan asam. Dan kuman ini hidupnya di paru-paru dulu sebagai vokal utamanya. Maka itu kenapa orang yang rajin olahraga gitu ya, itu ternyata jarang sekali terkena TBC. Karena kenapa? Karena dia kuman TBC itu kalau kena udara mati. Maka itu penyebaran TBC itu lewat droplet. Apa itu droplet? Air liur. Maka itu kalau ngomong sama orang jangan deket-deket, jauhan dikit, gitu ya. Kalau nggak kena air liurnya, ya. Dan juga jangan, mohon maaf nih, anak-anak muda sekarang kan sering, mohon maaf, ciuman, yang kita sebut wet kissing, ya, ciuman dengan menggunakan bibir, itu juga merupakan droplet infection. Jadi hati-hati itu, gitu ya. Jadi cegah anak kita, gitu ya. Dan termasuk suami istri juga itu hati-hati, kalau suaminya TBC, istrinya nggak TBC, jangan ciuman dulu, gitu ya. Karena lewat droplet tadi, droplet itu lewat air liur nih. Jadi bisa menular, gitu ya. Terus apa hubungannya dengan kelenjar? Berarti dia sudah terjadi penyebaran. Nyebar ke kelenjar namanya TBC kelenjar. Nyebar ke tulang namanya TBC tulang. Nyebar ke hati namanya TBC hati. Nyebar ke ginjal namanya TBC ginjal. Gejalanya bagaimana? Sesuai dengan tempat yang dia kena. Kalau ke hati, kulit matanya berwarna kuning. Kalau ke ginjal, kencingnya bermasalah. Kalau ke kelenjar, kelenjarnya bentol-bentol, gitu kan. Jadi bengkak-bengkak, gede-gede, cukup banyak. Pengobatannya sebenarnya untuk TBC adalah obat yang tadi 6 bulan. Tapi obat alamiah tadi apa? Sambiloto, meniran, habatus sauda, mengkudu, jahe. Gitu ya. Semuanya sama, itu cuman bicara penyebaran. Terus bagaimana kalau ada seseorang yang sudah makan terus-menerus masih kurus? Apa kemungkinannya? Yang pertama bisa jadi makannya yang nggak bener. Gimana mau kurus makannya? Gimana mau gemuk makannya sayur melulu, nggak gemuk-gemuk memang gitu ya. Jadi jenis makannya tolong diperhatikan. Bisa juga dia nggak kurus nggak gemuk-gemuk karena faktor nasib. Ada juga bapak ibunya kurus mau anaknya gemuk, susah. Itu faktor genetik, nggak akan bisa berubah. Dan yang ketiga, khawatirnya adalah jangan-jangan dia menderita penyakit hipertiroid. Apa itu hipertiroid? Makan banyak tapi nggak gemuk-gemuk karena metabolismenya meningkat. Apa tanda-tandanya? Kalau kita taruh kertas di tangan kita tuh goyang-goyang. Dan kadang-kadang kulit telapaknya ini berair dalam jumlah yang cukup banyak. Saya khawatir hipertiroid, khawatir, gitu ya. Tapi dilihat dulu aspek tadi, jenis makanannya sudah benar atau belum, gitu ya. Makannya tempe mulu, ya nggak gemuk-gemuk, coba ganti dengan daging, telur, ayam, mungkin bisa gemuk, coba. Karena memang ada tipikal orang yang ekonomi sulit, memang sulit untuk gemuk, gitu ya. Terus kemudian makanan ini juga berperan penting dan juga mohon maaf gangguan penyerapan makanan juga nggak benar.
Saya sudah makan daging, udah makan ikan, udah makan ayam, tapi nggak gemuk. Penyerapannya juga bisa bermasalah. Ini faktor keempat. Umumnya karena apa? Umumnya karena kebanyakan antibiotik, sehingga menyebabkan bakteri yang ada di pencernaan menjadi masalah. Gitu ya. Jadi bisa karena faktor itu, atau jangan-jangan yang terakhir karena penyakit TBC atau kanker. Itu juga nggak bisa kurus-kurus, itu nggak bisa gemuk-gemuk itu ya. Maka itu nanti kita akan bahas di pertemuan bulan depan. Kita akan bahas masalah kanker. Tolong bawain pasien-pasien yang menderita kanker, bawa semuanya, gitu ya, supaya dia dapat ilmu dan dapat pencerahan. Simpulkan untuk penyakit diabetes ini, sebenarnya penyakit diabetes ini cukup mudah sebenarnya. Ya, bener nggak seumur hidup? Bener, tapi seumur hidupnya tolong pakai apa? Parenya, kacang panjangnya, wortelnya, togenya. Kalau nggak seneng di blender, boleh dibikin karedok, boleh dibikin pecel, silakan. Gitu ya. Pokoknya itu harus dalam jumlah yang banyak. Cuma nanti bermain di dosis daun salamnya. Kalau tinggi daun salamnya dinaikkan, kalau rendah diturunkan. Jadi bermain di situ saja. Dan ini sudah terbukti secara ilmiah. Sudah ada uji klinisnya dan itu dilakukan di Unpad. Yaitu tadi Bu, Pak, bicara kepentingan. Karena kalau pasiennya pinter, pasti dia nggak akan ke dokter. Kalau nggak akan ke dokter, dunia farmasi jadi masalah. Bicara kepentingan, ini yang jadi sulit. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau saya ada kekurangan, gitu ya. Nanti kita bikin pertemuan lagi pada pertemuan bulan depan. Ya, kita akan rutin melakukan taklim sehat ini kepada masyarakat. Memang untuk 3-4 bulan ini khusus penyakit degeneratif. Saya akan bahas masalah diabetes, terus kanker, kemudian gagal ginjal. Gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.